Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini, menandai semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami dalam melakukan berbagai aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kami. Terima kasih juga kalau malam hari ini ada ruang dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 20 sampai ayat 33. 2 Tawarik pasal 34 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan sebagai berikut. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abnon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiya Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiya itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru.
Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan kucurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal, dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya, untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema menjadi teladan. Menjadi patuladanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemimpin memang perlu menunjukkan sikap hidup yang menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya. Secara khusus sebagai seorang raja, yakni suatu jabatan yang mengarahkan banyak orang dalam kekuasaannya, dan tentu membutuhkan sosok yang bisa memimpin dengan baik dan benar. Hal tersebut dinampakkan oleh Raja Yosia dalam perikop bacaan ini. Raja Yosia tidak berpuas diri atas tindakan baik yang telah dilakukannya. Ia justru terus merenungkan dosa yang dilakukan oleh bangsanya yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan akan hal tersebut. Yosia terus meminta petunjuk dari Tuhan untuk dapat memimpin dengan baik dan benar.
Tuhan memberikan petunjuk melalui Nabi Hulda yang menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, Yosia telah melakukan yang benar ketika ia bertobat dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, tentang betapa dahsyatnya penghukuman Allah yang akan menimpa Israel dan Yerusalem karena meninggalkan Tuhan. Penghukuman itu masih ditunda Tuhan pada masa pemerintahan Yosia karena sikapnya sebagai pemimpin yang benar dan bisa menjadi teladan bagi bangsa yang dipimpinnya. Saudara kekasih Tuhan, kita semua juga menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin di tempat kerja, dan lain-lain. Semua itu harus dilakukan dengan ketaatan kepada Tuhan dan senantiasa memimpin dalam kebenaran, sehingga semua orang yang kita pimpin dapat meneladani sikap hidup kita itu. Karena itu, biarlah kita menjadi pemimpin yang membawa terang bagi orang lain. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk tidak hanya menyampaikan dan juga tidak hanya mendengarkan dengan baik, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami menyambut dengan syukur dan sukacita berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Engkau mengaruniakan kepada jemaat-Mu kehidupan, kesehatan, pertambahan usia, usaha yang berhasil, dan kemampuan dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Secara khusus Tuhan, bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami dan keluarga yang hari ini boleh merasakan penyertaan Tuhan, baik itu melalui hari ulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan. Bersama Bapak Luther Tandi Liling, Ibu Evi Manan, Bapak Paulus Rantelayuk, Bapak Mesak Robi, Juwita Payungalo, Leoni Maya Olivia, Bapak Benyamin Bongga, Meta Sesa, Bapak Yunus Tandikala, Ibu Maria Rante, dan Rustam yang hari ini berulang tahun kelahiran. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa setia menyertai hidup mereka di waktu-waktu yang telah berlalu. Dan harapan kami pun, Engkau juga akan senantiasa menyertai dan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang ini. Karuniakanlah hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan bagi mereka dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kiranya sukacita, kebahagiaan, kesuksesan akan menyertai perjalanan hidup mereka. Juga bersama dengan keluarga Bapak Luther Sarungu dan Ibu Imelda Silambi, Bapak Petrus Pongdatu dan Ibu Meilinda Sihombing, Bapak Melki Kandesus dan Ibu Ati Karangan, yang hari ini boleh bersuka cita memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan sudah menyertai mereka di hari-hari yang telah berlalu, dengan segala dinamika kehidupan di dalamnya, suka duka, sukses, gagal mereka hadapi. Namun Engkaulah yang terus memampukan mereka melewati semua itu. Pengharapan kami juga Tuhan, hari-hari ke depan
Engkau juga akan terus menyertai, memberkati, melimpahkan sukacita berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat di Balikpapan, dalam kehidupan mereka masing-masing di tengah keluarga. Berkati anak-anak mereka dalam tumbuh kembang, dalam perjuangan merancang masa depan melalui studi. Berkati dalam tugas kerja mereka masing-masing. Tolonglah mereka dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan, dengan berbagai bentuk pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk bisa melewati semua itu. Mendoakan mereka Tuhan, yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur kuatkan. Yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan berkati perawatan yang mereka terima. Makan minum obat-obatan yang dikonsumsi jadi saluran kesembuhan bagi mereka. Mereka yang bergumul akan relasi satu dengan yang lain. Mereka yang bergumul akan kebutuhan hidup. Mereka yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka. Mereka yang bergumul akan lapangan pekerjaan tetap, dan berbagai pergumulan mereka ya Tuhan. Sertailah, lindungilah jemaat-Mu, dimampukan, dikuatkan untuk bisa melewati semua itu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati setiap program yang telah disepakati untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan, para pengerja gereja, Tuhan karuniakanlah hikmat, kekuatan, kesehatan, kesetiaan bagi mereka, sehingga mereka terus dimampukan memberi diri dalam melayani demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga, oleh karena tugas pekerjaan di mana saja mereka berada, Tuhan berkatilah. Mendoakan bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, Tuhan karuniakan hikmat memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Gereja-Mu, Gereja Toraja, Tuhan berkati dalam tanggung jawab pelayanan mereka, juga di tengah kesaksian di mana saja Engkau menempatkan gereja-Mu, Gereja Toraja. Ya Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebersama-samaan kita dalam rehat pada saat ini. Terima kasih untuk perhatian kita, untuk kebersama-samaan kita dalam edisi rehat saat ini.
Sampai berjumpa kembali dalam edisi Rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.